Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Dewi dengan NIM 12070200029. Saya merupakan mahasiswa jurusan Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai pengaplikasian biologi sel dan molekuler dalam kehidupan, yang mana penjelasan kali ini sebagai untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi sel dan molekuler itu sendiri. Oke, salah satu pengaplikasian biologi sel dan molekuler dalam kehidupan adalah alat PCR, Polymerase Chain Reaction. Kenapa saya mengambil contoh alat PCR ini? Karena pada dasarnya DNA dapat diduplikasi secara alami melalui proses replikasi DNA secara intraseluler, yang mana yang seperti sudah kita pelajari bahwa replikasi DNA adalah proses biologis di mana DNA asli mereplikasi dirinya sendiri untuk menghasilkan dua salinan yang serupa. Jadi, namun dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, proses duplikasi atau penggandaan rantai DNA juga dapat dilakukan dalam laboratorium atau secara in vitro melalui alat PCR ini. Nah, seiring dengan perkembangnya teknologi dan pengetahuan metode, PCR saat ini tuh telah menjadi teknik utama yang digunakan secara luas dalam bidang molekuler untuk berbagai macam tujuan atau kepentingan penelitian. Di antaranya, PCR dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit genetik, infeksi virus pada suatu organisme atau individu, dapat juga digunakan sebagai diagnosa dini terhadap penyakit tertentu seperti AIDS, atau juga dapat digunakan sebagai menyusun profil genetik forensik maupun aplikasi dalam biodiversitas seperti identifikasi molekuler organisme, termasuk melihat hubungan filogenetik di antara organisme lainnya. Lalu dapat juga digunakan sebagai evolusi biologi, mutasi gen yang terjadi sampai mengukur kuantifikasi ekspresi mRNA di dalam sel tubuh ataupun jaringannya. Nah, jadi alat PCR ini memiliki prinsip kerjanya yang sama seperti replikasi DNA, yaitu untuk memperbanyak fragmen DNA. Nah, jadi yang dibutuhkan dalam melakukan PCR sendiri itu ada tag polimerase, primer, DNA template, dan nukleotida. Untuk langkah kerja PCR sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada denaturasi, yang mana denaturasi itu merupakan proses pemisahan DNA menjadi single strand. Nah, sama halnya dengan pada saat proses replikasi DNA, yaitu tahap awal replikasi DNA, yaitu pemisahan DNA yang dari double strand menjadi single strand dengan bantuan helikase. Nah, pada tahap PCR ini, itu cara memisahkannya dengan menggunakan suhu yang tinggi. Lalu, langkah kerja yang kedua itu ada annealing atau penempelan dengan menggunakan suhu 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer dan sekuen single strand DNA. Sama halnya pada saat replikasi DNA, yaitu adanya penempelan dari primase RNA. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir yaitu extension atau elongasi dengan suhu 72 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini, tak polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Nah, sama halnya juga pada saat replikasi DNA, yaitu dilakukannya pembuatan DNA baru yaitu dengan bantuan DNA polimerase. Nah, jadi intinya pada prinsip perbanyakan sekuen DNA melalui teknik PCR ini tuh melibatkan perubahan suhu yang disesuaikan dengan masing-masing tahapan PCR dan karakteristik dari komponen yang digunakannya juga. Oke, slide ini tuh merupakan gambaran keseluruhan dari prinsip kerja alat PCR ini. Nah, saya ambil contoh ya, misalkan ya ada seorang peneliti forensik ingin menggunakan penanda genetik untuk mencocokkan dengan DNA target pelaku kriminal. Maka seorang peneliti ini tuh akan menggunakan
metode PCR ini. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam tub, maka peneliti ini akan memasukkan bahan tersebut ke dalam alat PCR ini, dan gambaran prinsip kerjanya adalah seperti pada tampilan slide ini. Jadi gambaran yang pertama itu kan ada denaturasi yang sudah dijelaskan bahwa denaturasi itu adalah pemisahan dari DNA yang double strand menjadi single strand dengan menggunakan suhu yang tinggi. Lalu yang gambaran kedua ini, yang nomor 2 ini tuh merupakan tahap penempelan atau annealing ya, dengan suhunya kurang lebih 60 derajat Celcius. Nah, pada tahap annealing ini tuh yaitu tahap penempelan primer, yang mana sekuen nukleotida yang pendek ini dapat menginisiasi starting point dari sintesis DNA dalam reaksi berantai PCR ini. Nah, jadi si peneliti ini tuh sudah menentukan sebelumnya daerah DNA mana yang akan dikopi dan diamplifikasi. Nah, amplifikasi itu sendiri yaitu proses pemanjangan memperbanyak DNA dengan memilih urutan primer mana yang akan digunakannya. Primer PCR berupa single strand DNA yang panjangnya berukuran sekitar 20 nukleotida. Lalu pada tahap yang ketiga ini tuh merupakan tahap pemanjangan, yaitu atau tahap elongasi dengan suhunya kurang lebih 72 derajat Celcius. Nah, pada tahap elongasi ini tuh dibutuhkan juga tak polimerase, yaitu yang mana seperti dalam proses replikasi DNA, kan kalau dalam proses replikasi DNA pada organisme hidup tuh, teknik PCR juga membutuhkan sebuah enzim DNA polimerase yang bertugas untuk membuat kopian strand DNA baru dengan menggunakan strand DNA yang sudah ada sebagai template. DNA polimerase yang biasanya digunakan pada teknik proses PCR disebut dengan tak polimerase, yaitu enzim DNA polimerase stabil yang berhasil diisolasi dari bakteri termofilik ekstrim Thermus aquaticus yang hidup pada dinding geysir vulkanik, yang mana sifatnya yang termostabil membuat tak polimerase ideal untuk digunakan pada tahap pemisahan denaturasi template DNA. Nah, yang tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya, kalau pada tahap replikasi DNA ini kan pemanjangan DNA itu dengan bantuan DNA polimerase, akan tetapi pada tahap PCR itu dengan menggunakan bantuan dari tak polimerase ini. Oke, ini tuh merupakan tabel perbedaan dari PCR dan replikasi DNA ya. Yang pertama itu PCR sendiri kan adalah teknik laboratorium untuk mengamplifikasi DNA atau genom yang diinginkan. Sedangkan replikasi DNA adalah proses alami di mana DNA membuat banyak salinan dari dirinya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu ada langkah-langkah dalam PCR itu, ada denaturasi, annealing, dan ekstensi. Dan sama halnya, pada replikasi DNA memiliki 3 langkah yang terlibat dalamnya, yaitu ada inisiasi, perpanjangan, dan terminasi. Lalu, dalam PCR ini tuh merupakan proses buatan yang dilakukan pada suhu yang berbeda. Dan pada replikasi DNA ini tuh adalah proses alami yang terjadi pada suhu tubuh, sedangkan pada PCR ini tuh dilakukan untuk tujuan penelitian dan diagnostik, dan pada replikasi DNA dapat dilihat sebagai mekanisme perbaikan DNA. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini, dan khususnya juga bermanfaat bagi saya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.